Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa maddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai al-alfaz, yaitu pembahasan-pembahasan terkait lafaz. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya lafaz itu terbagi menjadi dua, ada lafaz mustakmal, ada lafaz muhmal. Yang mustakmal dibagi menjadi dua, yaitu lafaz mufrad dan lafaz murakkab. Nah, sekarang akan menjelaskan lebih lanjut terkait lafaz mufrad. Wa huwa ala kismaini a'nil mufrada kulliyin aw juz'i haitsu wujida fa mufhimu ishtirakinil kulliyu ka asadin wa aksuhul juz'iyu wa huwa, dan adapun matala. Nah, di bait sebelumnya itu kan yang ya ada di akhir baitnya ada matala. Itu yang dimaksud matala adalah lafaz mufrad. Wa huwa, dan adapun matala di dalam bait sebelumnya ala kismaini ialah atas dua bagian. Akni bermaksud aku al-mufrada pada lafaz mufrad. Kuliyin, ini kuli karena menjadi badal ya dari kisma ini. Dari kisma ini kuliyin berupa kuli au juz'iyin atau juz'i haitsu wujida, sekiranya ditemukan atau dijumpai apa al-mufrad. Jadi lafaz mufrad itu dibagi menjadi dua, ada kuli, yaitu kuli, dan yang kedua adalah juz'i. Apa yang dinamakan dengan kuli dan apa yang dinamakan dengan juz'i, ini anak akan dijelaskan di dalam bait berikutnya. Fa mufhimu ishtirakinil kulliyu ka asadin wa aksuhul juz'iyu, maka ialah yang memberi pemahaman ishtirak berserikat al-kulliyu adapun kuli, kaasadin seperti lafaz asad, wa aksuhu dan ialah kebalikan kuli al-juz'iyu adapun juz'i. Jadi yang dinamakan kuli itu adalah lafaz ya yang maknanya itu mencakup pada banyak individu, mencakup pada makna individu. Itu yang dimaksud dengan istirak. Artinya makna dari lafaz tersebut istirak ya, berserikat ya di antara banyak individu. Atau lebih mudahnya lafaz yang maknanya mencakup pada banyak individu. Itu yang disebut dengan lafaz mufrad kulli. Atau langsung saja ya, itu yang dimaksud dengan kulli. Nah, sementara yang dimaksud dengan juz'i kebalikan dari kulli, yaitu yang dimakan juz itu adalah lafaz yang maknanya itu hanya mencakup satu individu saja ya. Satu individu saja ya. Tidak melebar ya, atau tidak mencakup kepada individu lain, hanya terbatas pada satu individu saja.
Itu yang dimaksud dengan lafaz juz'i. Itu yang dimaksud dengan juz'i. Wahwa adapun lafaz wahwa mubtadaun adalah mubtada. Ai al-mufrad, isi dari wahwa ini adalah lafaz mufrad. Ala kismaini, adapun lafaz ala kismaini muta'alliqun ialah bertanduk bimahdhufin dengan lafaz yang dibuang khobarun menjadi khobar, khobarun menjadi khobar. Tahu bimahdzufin, ya, bimahdzufin dengan lafaz ini khobarun kedudukannya menjadi khobar. Takdirannya seperti ini, boleh ya. Wa huwa mustamilun ala kismaini. Ya, mustamilun ini adalah ya ta'alluq dari jar majrur, kedudukannya menjadi khabar. A'ni adapun lafaz a'ni fi'lu mudhari'in adalah fi'il mudhari'. Al-mufrada adapun lafaz al-mufrada maf'ulu a'ni adalah maf'ul bihi dari lafaz a'ni. Kulli adapun lafaz kullin badalun adalah menjadi badal min kismaini dari lafaz kismaini. Karena kismaini ini majrur, maka kullin ini dibaca majrur juga ya. Bukan kuliun tapi kuliin karena menjadi badal dari kismaini. Au ya. Biwaslil hamzah dengan hamzah wasal. Juz'i adapun lafaz juz'i maktufun adalah diatofkan ala kulli atas lafaz kulli. Mat matrukut tanwini lidururah yang ditinggalkan atau yang dihilangkan, ditinggalkan tanwinnya karena daruratus syair. Itu au juz'iyyi. Jadi tidak dibaca tanwin ya. Haitsu wujida ai al-mufrad. Ya, ini fa'il dari wujida ini adalah al-mufrad. Wal alifu dan adapun alif lil isba untuk isba. Itu alif di dalam lafaz wujida ini disebut alif isba atau juga biasa disebut dengan alif itlaq. Fa mufhimu adapun lafaz mufhimu khabarun mudhafun adalah menjadi khabar muqaddam, mudhafun yang juga menjadi mudhaf. Ishtirakin adapun lafaz ishtirak mudhafun ilaihi adalah menjadi mudhaf ilaih. Al-kulli adapun lafaz kulli mubtadaun, ini mubtada muakhar ya. Mubtadaun adalah mubtada. Ini mubtada muakhar sementara khabarnya adalah mufhim ya, khabar muqaddam. Ka'asadin adapun lafaz asadin jarun wa majrur yaitu susunan jar majrur. Wa aksuhu dan adapun lafaz aksu khabarun adalah khabar. Ai aksul kulli ya. Kebalikan kulli al juz'i adapun lafaz al juz'i mubtadaun adalah menjadi mubtada muakhar sementara aksuhu menjadi khabar muqaddam. Qala syarihu berkata siapa syarih. Zakaron nazimu menyebutkan an-nazim siapa nazim annal mufrada bahwa sesungguhnya lafaz mufrad kismani adalah dua bagian. Jadi lafaz mufrad itu dibagi menjadi dua bagian. Kulliyun yaitu kulli wa juz'iyun dan juz'i. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya sebelum membagi mufrad dari segi makna, ini kan membagi mufrad dari segi makna, yaitu kulli ada dua, ada kulli ada juz'i. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwasanya lafaz mufrad itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada yang disebut dengan kalimat atau dalam ilmu nahwu disebut dengan fi'il, dan yang kedua adalah isim, dan yang ketiga adalah adat atau huruf. Ya, ini lafaz mufrad ya. Lafaz mufrad ini dibagi menjadi tiga, yaitu kalimat atau fi'il, isim, adat atau huruf. Nah, fi'il itu pasti kulli. Ya,
fi'il itu pasti kulli. Tidak ada fi'il itu yang juz'i. Kenapa fi'il itu pasti kulli? Karena yang namanya fi'il itu pasti ya, pasti berlaku ke, kepada kepada fa'ilnya. Misalnya gini, Dorobah Zaidun. Dorobah Zaidun. Lafaz dorobah, nah, itu fi'il. Dan ini kuli. Kenapa kuli? Karena perbuatan memukul yang artinya doroba ini memukul. Karena perbuatan memukul itu diberlakukan kepada banyak fa'il. Di antaranya adalah Zaid. Misalnya, doroba Zaidun memukul siapa Zaid. Doroba Amrun memukul siapa Umar. Doroba Bakrun memukul siapa Bakar. Dan begitu seterusnya. Karena fi'il itu diberlakukan kepada banyak fa'ilnya, kepada banyak fa'il, nah, maka fi'il itu pasti kuli, pasti kuli. Kemudian huruf, kalimat huruf. Nah, huruf itu tidak bisa dikategorikan kuli dan juga tidak bisa dikategorikan juz'i. Kenapa? Karena huruf itu tidak memiliki makna pada dirinya sendiri. Dia baru memiliki makna kalau digabung dengan kalimat yang lain. Nah, sementara kuli dan juz'i ini ya hubungannya dengan makna, hubungannya dengan makna. Nah, karena huruf tidak memiliki makna, maka huruf tidak bisa disifati dengan kuli, tidak bisa disebut dengan kuli ya, atau tidak bisa disebut dengan juz'i. Jadi kalimat huruf itu tidak ada yang kuli, tidak ada yang juz'i, karena memang tidak memiliki makna. Sementara kuli dan juz'i itu berkaitan dengan makna. Kemudian isim. Nah, isim ini yang nanti ya bisa kuli dan bisa juz'i. Yang bisa kuli dan yang bisa juz'i itu adalah isim. Sementara fi'il pasti kuli dan huruf itu tidak bisa kuli dan tidak bisa juz'i. Nah, yang bisa terbagi pada kuli dan juz'i dari lafadz mufrad ini adalah isim. Nah, adalah kalimat isim. Seterusnya, apa yang dimaksud dengan kuli? Fal kuli, maka adapun kuli, yang dimaksud dengan kuli yang dinamakan kuli, ma adalah lafadz atau lafadz mufrad ya, afhamah yang memberikan pemahaman makna ishtirok pada makna ishtirok berserikat. Jadi yang dinamakan kuli itu adalah lafadz yang maknanya mencakup pada banyak individu. Itu intinya ya. Ishtirok itu artinya ya mencakup pada banyak individu atau ya lebih dari satu individu. Lafadz yang maknanya mencakup lebih dari satu individu. Yaitu yang disebut dengan ishtirok. Atau kalau ingin diperjelas lagi, ya seperti yang barusan saya katakan, yaitu lafadz kuli itu adalah lafadz yang maknanya mencakup pada banyak individu. Ya. Banyak individu itu maksudnya adalah di atas satu individu. Ya. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, dan seterusnya. Contohnya, ka'asadin seperti lafadz asad. Fal asadu maka adapun lafadz asad. Nah, asad ini kuliun adalah kuli. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya asad yashmulu mencakup apa asad kulal asad kepada seluruh asad sih pada seluruh asad. Makna dari asad ini kan adalah al-hayawan al-muftaris ya, yaitu hewan buas. Nah, makna dari hewan buas ini mencakup kepada banyak individu, yaitu misalnya singa A, anggaplah maknanya ini Asad ini singa. Nah, makna dari Asad ini, yaitu singa ini, mencakup
kepada banyak individu, yaitu singa A, singa B, singa C, singa dan terus seterusnya. Nah, karena itu asad ini disebut dengan kuli karena maknanya mencakup kepada banyak individu. Ini mungkin kalau kurang jelas, ini mungkin eh, bisa pada contoh selanjutnya. Wa ka insanin, dan seperti lafaz insan, fa innahu, maka sesungguhnya insan, kulliyun adalah kulli, li'annahu, karena sesungguhnya insan, yasluhu, ialah pantas atau layak apa insan, li zaidin, bagi Zaid, wali amrin, dan bagi Amr, wali bakrin, dan pada Bakar, wali ghairihim, dan kepada selain Zaid, Amr, Bakar. Insan, ya, makna dari insan adalah al-haywanun natik. Anggaplah insan ini kita artikan, kita maknai sebagai manusia. Maknanya adalah manusia. Nah, makna dari insan ini mencakup kepada banyak individu, yaitu Zaid dikatakan insan, Amar dikatakan insan, Bakar dikatakan insan, dan begitu seterusnya. Karena makna dari insan ini mencakup kepada banyak individu, maka insan ini disebut dengan kuli. Disebut dengan kuli. Sebaliknya, yaitu juz'i. Ya, juz'i. Apa yang dinamakan juz'i? Wal juz'iyu, dan adapun juz'i, ma adalah lafat, lam yufhim, yang tidak memberikan pemahaman apa ma, makna istirok pada makna istirok. Yang dinamakan juz itu kebalikan dari kulli, yaitu lafat yang maknanya hanya ya mencakup kepada satu individu. Atau di dalam teks ini, yaitu malam yufhim makna istirok, lafat yang maknanya itu ya tidak mencakup kepada banyak individu. Nah, tidak mencakup kepada banyak individu. Itu yang dinamakan kuli. Hanya mencakup kepada satu individu saja. Itu yang dinamakan juz'i, bukan kuli ya, maaf ya. Itu yang dinamakan juz'i, yaitu lafat, ini saya tekankan sekali lagi, lafat yang maknanya tidak mencakup kepada banyak individu, melainkan hanya mencakup kepada satu individu saja. Kazaidin contohnya seperti lafaz Zaid ya. Fa inna dzatahu, maka sesungguhnya zat Zaid, yastahilu, mustahil, ialah mustahil, ja'luha, apa menjadikan zatuhu, li ghairihi, pada selain Zaid. Zaid ini nama ya atau alam. Maknanya yaitu pemilik dari nama Zaid. Makna dari Zaid ini adalah orang yang memiliki nama Zaid. Nah, maknanya ini hanya mencakup kepada satu individu saja, yaitu zat Zaid. Dan tidak mungkin makna yang berupa zat Zaid ini berlaku kepada individu yang lain. Berlaku kepada individu yang lain. Makna dari lafaz Zaid ini, yaitu pemilik dari nama Zaid ini hanya mencakup kepada satu individu saja, yaitu orang yang memiliki nama Zaid. Tidak mencakup kepada selain ya orang yang memiliki makna Zaid. Misalnya contohnya lagi Jakarta. Nah, ini nama sebuah daerah ya, sebuah wilayah yang disebut dengan Jakarta. Makna dari Jakarta ini ya adalah wilayah yang memiliki nama Jakarta. Nah, makna ini hanya mencakup satu individu saja, yaitu wilayah. Ya. Wilayah bernama Jakarta itu tidak mencakup kepada individu yang lain. Tidak mencakup individu yang lain. Karena itu Jakarta ini disebut dengan juz'i. Karena maknanya mencakup hanya pada satu individu. Nah, itu yang dinamakan
kuli dan juz'i. Ini semoga bisa dipahami. Nanti kelanjutannya kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.